Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di pengenalan CSS untuk pekan ketiga materi mata kuliah pengembangan aplikasi website. Nah, video ini sebenarnya dikhususkan untuk teman-teman 4501 yang belum sempat ya kita bahas di kelas mengenai pengenalan CSS ini. Tapi saya rasa tidak mengapa karena ini hanya intro sedikit saja teman-teman ya. Ada beberapa hal aja yang teman-teman perlu pahami secara konsep yang mengenai CSS ini. Kita langsung mulai saja ya teman-teman ya dengan apa itu CSS. Jadi eh, kalau teman-teman ingat kemarin kan teman-teman sudah membuat halaman HTML ya yang basic banget untuk CV online kalian. Nah, beberapa memang sudah menyematkan di sana CSS ya saya lihat ya, tapi itu cukup bagus ya. Tapi yang belum menerapkannya pun tidak masalah karena ini materi baru diberikan. Oke. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ingat kemarin coba direfleksikan dengan CV online yang kalian buat, ini mirip nih dengan halaman yang pertama saya tunjukkan ini. Nah, tapi ketika kalian melihat halaman selanjutnya, ini sudah lebih berwarna, lebih tertata ya, lebih eye-catching begitu. Nah, kira-kira kalau disuruh memilih, akan memilih yang mana ya kira-kira teman-teman ya? Nah, kemungkinan besar akan memilih yang kedua kan, karena lebih nyaman dilihat. Nah, ketika teman-teman ingin juga nih website kalian itu bertransformasi dari halaman yang seperti ini menjadi halaman seperti ini, otomatis teman-teman akan butuh yang namanya CSS. Nah, ketika teman-teman butuh yang namanya CSS, maka wajib nih mengenal apa sih sebenarnya itu CSS. Oke? Nah, CSS ini sebenarnya sebuah bahasa pendamping ya, kalau saya bilang ya, pendamping dengan HTML. Jadi, HTML untuk layoutingnya, kerangkanya, tata letaknya, ya tata letak basic ya. Nah, sedangkan CSS nanti akan memberikan enhancement atau peningkatan dari segi tampilannya, termasuk tata letak itu sendiri ya. Nah, contoh penggunaannya seperti apa, Pak? Contoh penggunaannya ada di area sini. Jadi, bisa kita lihat di sini ada dua bagian besar, yaitu selector, yang kedua adalah declaration. Nah, selektor ini gunanya untuk memperkecil skup penerapan dari si declaration ini tadi. Ya, jadi satu selektor itu ya itu dipisahkan dengan ini ya kurung kurawal ini ya untuk declarationnya. Nah, selektor ini itu mempersempit areanya. Jadi misalkan selektor untuk tag H1 artinya semua tag yang jenisnya H1 akan menerapkan CSS ini. Oke, nanti kita berikan contohnya ya di video selanjutnya yang tentang hands-on. Nah, di declaration itu ada dua subbagian ya. Yang pertama adalah property, yang pertama adalah property, yang kedua adalah value. Jadi misalkan propertinya ini color, maka value-nya misalkan blue, red, yellow begitu ya. Nah, kemudian kalau properti yang font size ya, itu misalkan value-nya 12 megapiksel, 12%, 100%. Nah, itu adalah value-nya. Jadi, setiap declaration ini nanti akan dipisahkan oleh titik koma. Jangan lupa ya, ada titik komanya. Oke, nah, kemudian teman-teman, setiap selektor itu bisa memiliki lebih dari satu declaration. Jadi misalkan ada 100, itu bisa teman-teman sebenarnya ya. Nah, jadi ini adalah gunanya kita menggunakan declaration dan selector. Oke. Nah, sebenarnya cara penggunaannya itu seperti apa, Pak? Kalau contoh penggunaan yang seperti ini, ya ini adalah nanti yang tipe eh, internal CSS atau external CSS. Jadi nanti ada dua. Nah, satu lagi ada lagi inline CSS. Kita coba lihat ya. Jadi yang pertama ini ada external CSS, ada internal CSS, dan yang ketiga ada inline CSS. Tapi saya mau mulai dari inline CSS dulu. Karena inline CSS ini yang jauh lebih mudah kalian implementasikan ya. Jadi inline CSS ini inline artinya disisipkan ke dalam tag-tag HTML-nya. Disisipkan di mana? Di tag pertama ya, misalkan H1. Ya ini kan penutup tag ya, setelah H1. Nah ini di dalam H1-nya ini ditambahkan spasi style sama dengan petik-petik, petik-petik. Nah, baru ada declaration-nya di dalamnya. Jadi di sini tidak butuh selektor ya karena dia sudah langsung disematkan, disisipkan di tag-nya langsung. Jadi tidak perlu selektor yang membantu untuk
menselect atau memperkecil scope dari tag-nya itu sendiri. Paham ya sampai sini ya? Nah, terus kita coba ke internal. Bedanya apa? Kalau internal kita sisipkannya itu di tag head ya, di bagian atas. Ya, jadi setelah title nanti head title baru ada style di dalamnya. Sehingga kita akan punya ya area CSS tersendiri. Nah, kalau di sini kita butuh selektor. Nih ya, selektor kurung kurawal, tutup kurung kurawal, di dalamnya nanti ada declaration. Oke. Nah, ini masih dalam satu HTML yang sama. Filenya sama masih. Pak, gimana kalau saya mau CSS-nya ini digunakan juga di file-file yang lain? Nah, maka kalian harus menggunakan external CSS. Codingan CSS yang tadi kalian letakkan di file yang berbeda. Nah, nanti ada HTML yang mengakses CSS tersebut. Nah, sehingga bisa digunakan. Oke. Dan ini nanti penggunaannya mirip seperti yang internal CSS ini. Ya, efeknya ya. Efeknya sama. Cuma how to use-nya sedikit berbeda ya. Oke. Nah, itu adalah materi terkait CSS-nya. Nah, jadi kan sedikit sekali ya teman-teman ya. Karena memang cukup mudah ya untuk kita bahas. Tapi yang agak challenging adalah proses penggunaannya. Nanti kita akan coba eh, di video selanjutnya kita bahas. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.